menyajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesada Sirait, inilah live update selengkapnya. Mayat terapung tanpa busana menggegerkan warga pesisir pantai Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Makassar pada Selasa 19 Juli. Mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia antara 50 hingga 60 tahun. Warga setempat pertama kali melihat mayat tersebut terapung di samping kapal Takbut Nautilus 01 yang sedang bersandar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Wahyudin Tamrin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyudin. Ya, baiklah rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan sebuah penemuan mayat di pesisir pantai Kaluku Bodoa, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 kemarin. Jadi penemuan mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar sekira pukul 11. Kemudian warga tersebut melaporkan kejadian tersebut atau penemuan mayat itu kepada Babin Kamtibmas atau polisi setempat di kecamatan tersebut. Nah, sekitar pukul 12 lewat Tribuners di tempat tersebut polisi dari Kapolsek Talo beserta tim Inavis dan juga tim dari pemadam kebakaran serta dari SAR mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut. Nah, mayat tersebut ditemukan dalam keadaan tengkurap atau kondisinya telanjang, tidak menggunakan pakaian, sedang terapung di pinggir kapal. Nah, saat tiba di lokasi, polisi beserta tim SAR dan Inavis langsung melakukan evakuasi bersama warga terhadap mayat tersebut. Nah, sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah, mayat tersebut mulai dievakuasi oleh polisi dan juga warga setempat. Mereka turun memasukkan mayat tersebut ke kantong. Namun upaya untuk menaikkan mayat tersebut ke kapal gagal karena mayat tersebut terlalu berat untuk langsung diangkat ke atas kapal, sehingga petugas ke pinggir pantai ke sebuah gubuk mengambil gabus dan menarik mayat tersebut ke pinggir pantai. Nah, mayat tersebut belum diketahui identitasnya. Setelah dievakuasi naik ke pantai dan naik ke mobil, petugas sempat membuka kantong mayat tersebut dan memperlihatkan wajah mayat itu ke warga sekitar. Namun warga sekitar tidak ada yang mengenali, sehingga polisi langsung membawa tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan evakuasi. Nah, sampai saat ini polisi masih atau tim Dokpol dari Polda Sulsel masih melakukan autopsi untuk mengetahui lebih lanjut identitas dari mayat tersebut. Sebab sampai saat ini belum diketahui karena tidak ditemukan busana ataupun kartu identitas dari mayat tersebut. Sementara warga setempat juga tidak ada yang mengenali. Nah, demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Wahyudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Talo. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, kami dari Polsek Talo mendengar informasi bahwa ada penemuan mayat di wilayah Kelurahan Buloa, tepatnya di pesisir pantai Buloa, Kaluku Bodoa. Dan setelah kami bersama anggota lainnya dengan tim dari Inavis mendatangi TKP, ternyata memang benar ditemukan sesosok mayat yang dalam keadaan terkurap, terapung di
dermaga perairan Buloa. Dan untuk sementara ini identitas daripada mayat tersebut kita belum pahami, kita belum tahu identitasnya. Dan saat ini kita sudah evakuasi bersama dengan tim SAR untuk selanjutnya kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk diidentifikasi. Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku mulai memasang jembatan Bailey di Kali Aira, Dusun Aira, Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 19 Juli. Salah satu petugas lapangan Balai Jalan dan Jembatan bernama Robi mengatakan jembatan darurat berbentuk rangka baja yang dipasang itu berukuran panjang 15 meter. Adapun jembatan Bailey ini salah satu jenis jembatan darurat sementara yang berbentuk rangka baja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Lukman Mukadar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lukman. Oke, baik Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pasca hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Masohi dan sekitarnya pada Minggu 17 Juli 2022 kemarin, itu menyebabkan banjir di sejumlah titik dan juga terputusnya akses penghubung ataupun terputusnya jalan di kawasan Dusun Aira, Kecamatan Amahai, di mana jalan tersebut menghubungkan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah dengan 3 kecamatan di wilayah selatan Pulau Seram, yakni Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teluti, dan juga 1 kecamatan perbatasan milik Kabupaten Seram bagian timur, dan kecamatan ini merupakan batas ujung di bagian selatan Pulau Seram dengan SBT sama Maluku Tengah. Dan diketahui bahwa saat ini untuk memperlancar akses lalu lintas di jalur selatan tersebut, Balai Jalan Nasional Maluku sudah memasang jembatan Bailey di dusun tersebut. Dan dari hasil wawancara kami kemarin dengan salah satu petugas lapangannya, Robi, mengatakan bahwa memang diupayakan untuk jembatan tersebut bisa selesai pada Selasa malam tadi. Namun setelah kami pantau tadi ini sampai Rabu siang tadi itu jembatan masih terus dikerjakan begitu, karena memang informasinya ada kendala cuaca kemarin, jadi mereka istirahat. Dan baru dilanjutkan pagi tadi hingga siang dan sore tadi kami komunikasikan itu belum juga selesai, artinya belum bisa digunakan, dan mereka memastikan bahwa nanti malam itu sudah bisa digunakan kembali oleh warga di wilayah pesisir selatan Pulau Seram ini. Dan diketahui bahwa putusnya jalan di Dusun Aira ini karena hujan deras yang mengguyur Kota Masohi dan sekitarnya pada Minggu 2 hari lalu, begitu Mei. Baik, terima kasih rekan Lukman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polemik terkait aset kepemilikan Kebun Binatang Bandung masih terus bergulir. Bahkan pemerintah Kota Bandung melalui Badan Keuangan Aset Daerah mengirimkan surat peringatan ketiga kepada pihak Kebun Binatang Bandung. Peringatan ketiga ini dikirimkan lantaran pada peringatan kedua pihak Kebun Binatang Bandung tetap pada argumennya, yakni mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nandri Prilatama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nandri. Ya, terima kasih rekan Mei. Sobat Tribuners, selamat sore. Saya sampaikan terkait polemik terkait aset kepemilikan Kebun Binatang Bandung yang saat ini masih terus bergulir. Bahkan pemerintah Kota Bandung melalui Badan Keuangan Aset Daerah atau BKAD sempat mengirimkan surat peringatan yang sampai surat peringatan ketiga kepada pihak Kebun Binatang Bandung. Kepala Bidang Inventarisasi Aset Barang milik Daerah BKAD Kota Bandung, Siena Halim, menuturkan bahwa peringatan ketiga yang dilayangkan kepada pihak kebun binatang itu lantaran kebun binatang masih tidak menanggapi terhadap peringatan 1 dan 2 yang dilayangkan oleh Pemkot Bandung. Dan Pemkot Bandung tetap pada pendiriannya bahwa pihak kebun binatang harus melunasi harga sewa yang
memang telah ditunggak oleh Kebun Binatang Kota Bandung itu sendiri. Nah kemudian ketika disinggung terkait langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pemkot setelah dilayangkan surat peringatan ketiga kepada pihak kebun binatang, Siena Halim memberikan bahwa hal itu kewenangan berada pada Satpol PP Kota Bandung, yang dimana ketika dikonfirmasi kepada Satpol PP, pihak Satpol PP pun melalui Kasatpol mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu rekomendasi atau hasil pertemuan dan hasil keputusan dari persidangan yang saat ini masih dalam tahap menghadirkan saksi-saksi seperti saksi ahli dan saksi fakta. Dan tadi juga sempat berbincang atau mewawancarai Sekda Kota Bandung yaitu Pak Emma Sumarna terkait masalah ini, bahwa Pak Sekda sendiri mengatakan kasus ini tetap menghargai proses hukum yang tengah berjalan yaitu di PT UN. Kemudian tetap Pemkot meminta pihak Kebun Binatang Bandung untuk melunasi hutang bondin dari lahan sewa yang nominalnya senilai 13,5 miliar rupiah. Itu berjalan dari tahun 2008 sampai dengan tahun saat ini. Kemudian tadi juga Pak Sekda sendiri mengatakan bahwa harus dipisahkan antara masalah hukum yang sudah berjalan di proses pengadilan dengan masalah piutang, sehingga kasus ini jangan sampai disangkut pautkan dengan apa yang tengah berjalan. Seperti itu, rekan Mei. Terima kasih rekan Andri atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekda Kota Bandung. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita juga sebagai institusi pemerintah, dalam SPI, sistem pemerintahan Indonesia dinyatakan nomor 1, Indonesia adalah negara hukum. Artinya kita pun tunduk taat dan menghargai proses hukum. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kami di pemerintah tentunya sangat yakin bahwa itu adalah aset kita. Ya, ini tidak dalam posisi kita mengintervensi terhadap proses yang sedang berjalan. Ya. Tetapi kita harus yakin dong. Kalau memang ini diilustrasikan bertempur, kalau mau perang kita harus yakin kita yang menang. Karena apa? Bukti-bukti yang ada di kita ini menurut versi kita sangat valid. Dalam proses persidangan yang kami dapatkan laporan kan, saksi ahli dan saksi fakta sekarang sedang dihadirkan, itu pun insya Allah akan semakin menguatkan. Banyak faktor-faktor yang saya hakul yakin bahwa ini memang merupakan aset kita. Nah, kalau pemerintah kota sekarang melakukan satu proses misalnya penagihan yang sekarang ini menjadi beberapa headline di media cetak kan, kemudian sudah direspon oleh humas di yayasan itu kan, saya pikir ini memang keniscayaan, Pak. Jadi gini, dalam perkara hukum ini, Masa buruh melakukan aksi demo di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 20 Juli. Agenda ini mendesak Gubernur Anies Baswedan menolak putusan PT UN DKI Jakarta perihal gugatan Apindo terhadap Kepgub DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Danang Triatmojo, wartawan Tribun News yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Mei. Ya benar, ratusan buruh yang tergabung dalam perwakilan daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh berunjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melayangkan banding atas putusan PT UN terkait keputusan Gubernur DKI nomor 1517 tentang upah minimum provinsi tahun 2022. Diketahui putusan PT UN mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia terkait UMP DKI tahun 2022. Lewat putusan ini terjadi penurunan UMP DKI dari 4,6 juta menjadi 4,5 juta. Alasan mengapa KSPI dan Partai Buruh menolak hasil putusan PT UN adalah lantaran putusan dikeluarkan setelah dilakukannya revisi Kepgub 1517 tersebut. Menurutnya, tidak mungkin kalau upah pekerja diturunkan di tengah jalan. Jika dilakukan,
dikhawatirkan timbul konflik horizontal antara buruh dengan perusahaan. Selain itu, KSPI DKI menganggap bahwa PT UN DKI sudah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power, sebab PT UN melampaui kewenangannya yang semestinya hanya sebatas menguji dan menyidangkan gugatan terkait persoalan administrasi. Adapun tadi di tengah aksi demonstrasi, sebanyak 7 perwakilan buruh masuk ke Balai Kota DKI untuk melakukan audiensi dengan pejabat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Kesbangpol DKI. Pihak Pemprov DKI menyatakan akan lebih dulu mengkaji soal putusan PT UN dengan tim tripartit yang terdiri dari pengusaha, buruh, dan Dewan Pengupahan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Nantinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang akan mengambil keputusan apakah Pemprov DKI mengajukan banding atau tidak terhadap putusan PT UN tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi, kalau menurut kami, apa angka yang sudah direvisi oleh Gubernur, ditetapkan oleh Gubernur, sangat berdasar dan sudah dengan kajian-kajian yang mendalam. Artinya di sini, Apindo apa motivasinya sampai melakukan gugatan, sedangkan mereka sendiri tidak mewakili siapapun. Nah, ketika di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kita menanyakan Apindo, apa motivasi untuk menggugat itu? Apa kerugian yang dialami oleh Apindo? Jawaban mereka adalah hanya kerugian moral. Sebanyak 21 rancangan peraturan daerah atau Ranperda Provinsi Papua Barat akhirnya rampung dibahas sebelum jadwal yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri, yakni 19 Juli. Pembahasan tersebut dilakukan oleh Badan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPR Papua Barat bersama tim dari pemerintah Provinsi Papua Barat di Astonio Hotel Manokwari pada Senin 18 Juli. 21 Ranperda yang dibahas terdiri dari Ranperda Provinsi sebanyak 13 dan 8 Ranperda khusus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Franciscus Salu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Franciscus. Ya, dan Tribuners dimanapun berada, selamat sore dari Manokwari. Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat bersama DPR Papua Barat telah melakukan pembahasan sebanyak 21 rancangan peraturan daerah, baik provinsi maupun daerah khusus, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, yakni tanggal 19 Juli kemarin. Pembahasan itu rampung pada tanggal sehari sebelumnya, yakni tanggal 18 siang. Terus tanggal 19-nya dilakukan paripurna untuk mendapat persetujuan dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR Papua Barat, dan kemudian Bapemperda bersama tim dari pemerintah provinsi langsung menuju Jakarta untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk melakukan harmonisasi penyempurnaan atas 21 rancangan peraturan daerah tersebut. Setelah itu kembali nanti akan dilakukan revisi nantinya untuk masuk ke dalam lembaran daerah. Adapun rancangan peraturan daerah tersebut adalah amanah dari revisi Undang-Undang Otsus Papua Barat nomor 21 tahun 2021 tentang perubahan kedua, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, serta peraturan pemerintah nomor 106 dan 107. Demikian yang dapat saya laporkan dari Manokwari. Sekian. Baik, terima kasih Franciscus Salu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pengacara kondang Hotma Sitompul berkunjung ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Jawa Timur pada Rabu 20 Juli. Ia datang ke SPI bersama dengan anggota tim pengacara terdakwa JE, salah satu pencetus SMA SPI Kota Batu. Kedatangannya ke SMA SPI untuk memberikan motivasi moral kepada pengurus yayasan, para guru, dan terutama para pelajar.
pelajar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Beni Indo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beni. Ya, saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa pengacara kondang Hotma Sitompul hari ini berkunjung ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia karena memang Hotma ini adalah pengacara dari terdakwa JE yang dalam kasus ini sebagai terdakwa yang rencananya memang hari ini ada sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum, namun tidak jadi dibacakan sehingga Hotma kemudian berkunjung ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu. Kedatangannya sore ini ke SPI untuk memberikan dukungan moral kepada yayasan, kemudian para guru dan juga termasuk para siswa yang berada di SMA SPI. Menurutnya keberadaan proses belajar mengajar di SMA SPI ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Malang. Dan ia berharap juga agar anak-anak yang berada di SPI ini tetap bersemangat belajar dan sekolah karena memang sekolah ini menjadi banyak harapan bagi beberapa anak yang tinggal dan sekolah di SMA SPI. Dan setelah berkunjung ke SMA SPI tadi, Hotma juga sempat berinteraksi dengan beberapa pelajar dari SMA SPI. Namun tidak banyak waktu karena memang sebenarnya masih ada masa EPS bagi anak-anak baru di SMA SPI. Dan rencananya besok Kamis pembelajaran pertama bagi para murid SMA SPI khususnya kelas 10 mulai aktif dilaksanakan. Demikian. Baik, terima kasih rekan Beni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MKRI Jakarta Pusat pada Rabu 20 Juli. Putusan tersebut diucapkan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang dihadiri seluruh hakim konstitusi dan terbuka untuk umum. Seorang ibu asal Yogyakarta, Santi Warastuti merupakan salah satu pemohon dalam permohonan uji materi tersebut agar narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk keperluan medis untuk sang putri yang menderita cerebral palsy. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners. Memang betul tadi sudah dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji material Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dalam pandangannya, dalam yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tadi, alasan dari Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan uji material tersebut diantaranya adalah karena dampak dari narkotika golongan 1 yang sangat membahayakan bagi khususnya bagi masyarakat luas. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut. Namun demikian Mahkamah Konstitusi mendorong pemerintah atau pihak swasta untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut terhadap narkotika golongan 1. Cara gadai pandai, ya di Pegadaian, mudah, cepat, aman, dan banyak fiturnya. Banyak fiturnya, beragam barang jaminan yang bisa diterima. Emas batangan, bisa. Perhiasan, bisa. Kendaraan, bisa. Barang elektronik, bisa. Saham dan obligasi, pasti bisa. Generasi pandai adalah generasi yang siap saat darurat. Generasi pandai pakai gadai di Pegadaian. Awalnya nih diajak buat podcast ngomongin stoikism ini, itu udah banyak banget podcast gue tolak gitu sebenarnya. Enggak lah, gue bukan ahli, bukan ahlinya gitu. Jangan. Tapi ini podcastnya sama Danila Riyadi. Oh ya, stoikism butuh Indonesia sebelumnya.
Kembali lagi di MLD Podcast bersama gue Oza Rangkuti. Hari ini topiknya nih, nah ini topik yang gue tunggu-tunggu banget sebetulnya dari dulu gitu ya. Karena kan medsos gitu, terutama Instagram itu bisa jadi tempat yang berbahaya juga untuk mental health lu sebenarnya gitu kan. Mungkin kalau lu pakai Instagram cuman buat ya jawab-jawab pertanyaan anonimus dari NGL gitu sih aman gitu. Kalau lu cuman sekali-sekali update pakai Joji Glimpse of Us sih masih aman gitu. Tapi kadang kalau lu ngelihat instastory temen lu yang sukses banget gitu. Kadang tuh mungkin lu punya perasaan kedengkian juga gitu. Dulu pas zaman-zaman gue masih pengangguran ya. Sempat gue nge-mute temen gue yang sukses banget gitu. Untuk menghindari iri dan dengki. Karena kan kita akan membanding-bandingkan antara kita dengan teman kita itu. Nah tapi itu dulu gue kayak gitu karena belum ada yang namanya stoikisme. Tapi sekarang udah ada yang namanya stoikisme yang sebenarnya gue juga belum terlalu paham, sehingga kita mengundang narasumber yang sangat-sangat kompeten sekali untuk membahas stoikisme, Mas Ferry Irwandi. Apa kabar Bang? Baik. Sehat ya? Kompeten anjir. Belajar juga. Karena pilihannya kalau nggak ABG sotoy di TikTok Bang. Jadi kita masih tetap lebih pilih Ferry Irwandi dibanding ABG yang update stoikisme, padahal mungkin dia juga baru tahu 3 hari lalu dari Twitter. Jadi masih dibanding Ferry Irwandi dan juga Danila Riyadi. Halo Za. Halo. Sebenarnya tadi di backstage tuh ketiga kali gue kenalan sama Danila Riyadi. Sebelumnya gue udah 2 kali kenalan tapi kayaknya Danila lagi kurang fit. Betul. Gue gak tahu ya itu kurang fit atau terlalu fit ya. Iya kayaknya terlalu deh. Kayaknya terlalu fit. Saking terlalu jadi kurang. Iya. Karena tempat pertama gue kenal Danila emang tempatnya orang-orang fit pada waktu itu kan. Energik ya. Iya energik, tempat orang-orang fit berkumpul. Dan yang kedua tuh backstage festival musik kan banyak orang fit juga kan gitu kan. Kayak, banyak. Kenalin Za Danila gitu, halo Oza Danila, wah fit banget gue bilang nih. Sehat banget Danila gitu. 3 kali. Maaf ya Za, pasti gue inget kok. pasti inget, gak apa-apa. Itu di backstage. Tapi itu juga udah lama juga Danila tahun 2016 kalau gak salah. Jadi sebelum kita mulai, kita mau mengingatkan dulu penonton untuk memfollow Instagram @MLDspot. Dan kita juga ada di Spotify-nya MLD Podcast dan juga YouTube MLD Spot TV, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah sebenarnya sebelum mulai itu kita udah nanya ke penonton Bang Ferry. Kayak apa yang lu tahu tentang stoikisme di Instagramnya MLD. Nah ini jawaban-jawabannya pertama dari @Gevriele gitu. Sebenarnya kan Guriele tapi anak zaman sekarang kan U tuh pakai V kan. Supaya agak edgy dikit gitu kan. Dia bilang it's all about mindfulness, mind your own business. Bener gak tuh Bang? Mungkin ya. Mungkin ya. Kedua Jody Chris bilang belajar bodo amat demi diri sendiri. Berarti lagu Black Teeth bodo amat sebenarnya stoikisme ya kalau kita pikir ya. Bodo amat. Ternyata stoikisme Black Teeth. Siapa yang nyangka gitu ya. Benar tentang bodo amat Mas Ferry. Ada ya lah ya sedikit ya. Mungkin ya. Ada. Banyak mungkin. Dia ngerti gak sebenarnya tolong panitia yang ini salah orang sebenarnya. Mending kita panggil ABG TikTok tadi aja. Mungkin. Ntar googling dulu lah. Nah ketiga @Vivi Hinduan Filosofi Teras dibilang. Nah itu kayak lagi rame ya. Buku Filosofi Teras temen gue juga punya tuh bukunya. Nah terus dari Adani Wafi. Sekarang aja baru ngetren, gue udah pernah dapet di kelas filsafat. Nah nih, keren nih, ini orang-orang yang kayak, lu baru tau Tame Impala lu, gue sih dari zaman IV pertama gue. Gitu. Lu cuma tau Feels Like Going Backwards kan, kalau gue sih tau, beside-nya gue tau gue. Gitu. Ada nih Wafi nih, Sobat Eji nih, keren. Seru pasti di tengah-tengah party nih ada nih Wafi nih ya. Nah, jadi kan, maksud gue gini, kayak sekarang tuh anak Jaksel tuh stoik banget gitu, kayaknya tuh sangat-sangat mendalami stoikisme yang dimana adalah budaya Yunani sebetulnya kalau nggak salah kan. Tapi mereka tuh sangat mendalami banget. Bahkan bisa juga dia mendalami budaya-budaya dari misalnya kayak sumpah mutih dari Pati Gajah Mada gitu kan. Dia makan nasi putih doang, minum air putih doang gitu kan. Tapi bukan anak Jaksel ya, orang ABG sekarang tuh, sebenarnya bukan ABG juga sih, orang sini lagi banyak banget menganut stoikisme. Nah sebenarnya awareness-nya itu udah sejauh apa sih tentang stoikisme Bang Ferry? Awareness-nya dulu nih sebelum kita ke definisi nih. Gini, sebenarnya kan tadi jujur aja,
konten gue yang bahas stoikism itu cuma satu. Satu sebenarnya. Cuman satu sebenarnya. Sayangnya yang nonton Deddy Kobuzer. Oh benar. Nah, ya, terus dia ajak gue di podcast, ya gue ngobrol apa. Dari situ ya? Iya, dari situ ya ngobrol santai sebenarnya. Karena kan bukan kajian filsafat ya, gue ngomongnya bukan sama anak-anak filsafat juga. Iya. Terus ya udahlah, kita ngobrol tiba-tiba rame viral. Wah ini yang sering ngomong stoik. Sering anjing gue. Oh gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Cuma gini, makanya dibilang ahli enggak, banyak banget yang ahli. Banyak banget yang lebih ahli kayak Henry Manapiring yang bikin filosofi teras itu. Terus di YouTube ada Fahrudin Faiz yang bikin kajian soal filsafat dan bagus banget. Terus banyak juga, ya banyak lah, banyak ahli-ahli filsafat di Indonesia yang mungkin lebih kompeten ngomong itu. Filsafat ini bukan hal yang simple ya untuk kita breakdown. Cuman waktu itu gue buat stoikism, kalau Bang Oza ingat ya 2020, 2021 orang-orang pandemi mulai terjadi ya, orang-orang kaya banyak muncul gitu dan banyak motivasi-motivasi. Lu bisa kayak gini, lu bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dulu tuh gue ngerasa, wah ini semua penipuan dan suatu saat akan ketahuan dan perlahan-lahan kan ketahuan. Dan gue kencang itu bikin konten yang mengkritisi, lu bisa sukses dengan cara cepat di usia yang muda kalau lu ngikutin cara gue gitu-gitu. Termasuk konten pertama gue yang gue ingat viral banget itu ada sketsa lah. Kesehatan atau terapi yang dapat membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Diharapkan dari penelitian atau pengkajian tersebut bisa dijadikan dasar oleh pembuat kebijakan atau pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, untuk membuat atau mengubah undang-undang yang telah ada. Tadi juga Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa bukan berarti mereka tidak memiliki rasa empati, sebaliknya mereka memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap para penderita penyakit tertentu. Namun demikian, menimbang dari bahwa dampak dari narkotika yang sangat membahayakan, khususnya golongan 1, maka MK tidak bisa mengabulkan gugatan tersebut dan justru mendorong pemerintah atau swasta membuat kajian lebih lanjut sebagai dasar perubahan undang-undang terkait dengan narkotika, khususnya golongan 1, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan terapi. Selain itu tadi Mahkamah Konstitusi juga melakukan sidang pengucapan putusan terhadap 2 gugatan terkait dengan penolakan undang-undang tentang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Di antaranya gugatan dari mantan penasihat KPK Abdullah Hamahua. Mahkamah Konstitusi tadi menolak seluruhnya gugatan tersebut berdasarkan sejumlah hal. Jadi gugatan yang diajukan adalah uji formil atau uji tentang pembentukan perundang-undangan sesuai atau tidak dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi menyampaikan setidaknya ada 5 asas yang memang disebutkan sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Asas yang dipersoalkan oleh penggugat atau pemohon tadi adalah diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, lalu asas keterbukaan. Dalil-dalil para pemohon dinilai mahkamah tidak beralasan untuk seluruhnya menurut hukum. Oleh karenanya, mahkamah menjatuhkan amar putusan menolak permohonan untuk para pemohon untuk seluruhnya. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi tadi juga menolak gugatan terkait dengan UU IKN, Ibu Kota Nusantara, atau Ibu Kota Negara dari Profesor Azumardi Azra dan kawan-kawan. Di antara dalil yang juga diperhatikan atau dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan dalil hak untuk mendapatkan penjelasan. Mahkamah kemudian menunjukkan bahwa dalil yang dimohonkan oleh para pemohon tersebut berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada, yakni mendengar keterangan dari pemerintah ataupun DPR. Untuk itu Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 9 jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sudah diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah yang paling akhir diserahkan tim DVI ke pihak keluarga yakni Sintong Hutapea, warga Jalan Cililitan Besar, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati. Peti jenazah Sintong dibawa keluar dari ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Selasa 19 Juli malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Bima Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Bima. Iya, jadi dapat saya sampaikan bahwa 9 jenazah korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur pada hari Senin 18 Juli sore kemarin sudah diserahkan seluruhnya oleh tim Disaster Victim Identification pihak RS Polri Kramat Jati kepada pihak keluarga. 9 jenazah tersebut diserahkan setelah melalui proses identifikasi menggunakan data medis dengan menggunakan data pembanding seperti sidik jari, gigi, properti, dan DNA. Untuk proses penyerahan 9 jenazah ini sudah dimulai pada hari Senin malam saat kejadian dan akhirnya selesai pada Selasa sekira pukul 9 malam di ruang instalasi forensik RS Polri Kramat Jati. Jenazah yang paling akhir diserahkan merupakan jenazah Sintong Hutapea, warga Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk jenazah Sintong sendiri pada hari ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sementara untuk 8 jenazah lainnya sudah lebih dulu diserahkan. Berdasarkan keterangan Kasubdit Pelayanan DVI RS Polri Kramat Jati, AKBP Nugroho Lelono, bahwa dalam proses identifikasi ini pihaknya mengerahkan 50 tim dokter gabungan terdiri dari jajaran Pusdokes Polri dan pihak RS Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi 9 jenazah. Sementara untuk 1 jenazah lainnya yang termasuk korban kecelakaan maut tersebut tidak diidentifikasi di RS Polri Kramat Jati karena usai kejadian dibawa ke RS Mata Cibubur. Selain menyerahkan jenazah, menurut berdasarkan keterangan Nugroho bahwa pihaknya juga menyerahkan barang-barang properti seperti pakaian, dompet, dan barang lainnya yang dikenakan korban saat kejadian. Barang-barang tersebut sebelumnya juga digunakan oleh tim DVI untuk proses identifikasi 9 jenazah. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih Bima Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan berinisial AM dan SP, warga Kelurahan Taba Anyar diamankan setelah polisi menerima laporan dari PT Surya Mataram Sakti, Subkon PT Ketahun Hidro Energi. Kedua oknum ini mengancam akan mempermasalahkan aktivitas Subkon PT KHE tersebut semakin panjang. Keduanya kemudian mendatangi kantor PT SMS, di sana mereka mengambil uang 5 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Panji Destama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih sudah terjaring operasi tangkap tangan oleh Satreskrim Polres Lebong. Ini AM 37 tahun warga Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan dan SP 47 tahun warga Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan. Keduanya diamankan setelah polisi menerima laporan dari PT Surya Mataram Sakti atau SMS, Subkon PT Ketahun Hidro Energi atau PT KHE. Kedua oknum ini mengancam akan mempermasalahkan aktivitas Subkon PT mendatangi kantor PT SMS yang terletak di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimau Pengadang. Di sana pelaku mengambil uang sebesar 5 juta rupiah yang diambil AM di dalam ruangan, lalu diserahkan kepada SP. Uang tersebut disimpan ke dalam jaket. Usai menerima laporan dari PT SMS, pihak kepolisian pun langsung menindaklanjutnya. Kedua oknum ini sudah melakukan tindakan pemerasan kepada pelapor.
ujar Kasareskrim Polres Lebong Ibtu Alexander. PT SMS ini kedua belah pihak juga sudah berjanji bertemu di lokasi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang sebesar 5 juta rupiah dengan pecahan 100.000. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum ini. Kami masih mendalami keterangan keduanya, apakah hanya 2 orang ini yang terlibat atau ada pihak lain, kata Kadit Pidum Satreskrim Polres Lebong Ibda Amir Lukman Hakim. Dalam pemeriksaan, keduanya memberikan keterangan yang berbelit-belit, karena keduanya mengaku salah satu dari LSM KPK Tipikor dan wartawan. Di sisi lain, penyidik juga telah memanggil 2 orang saksi dari Humas PT Surya Mataram Sakti atau PT SMS berinisial AN dan EW, selaku perangkat desa setempat. Satu sebagai korban dan satu lagi sebagai saksi, tutupnya. Keduanya disangkakan pasal 368 ayat 1 KUHP junto pasal 369 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 9 tahun. Saat ini tersangka sudah berada di sel tahanan Mapolres Lebong. Usai menetapkan 2 orang tersangka ini yang terjaring OTT, penyidik Satreskrim Polres Lebong juga mengamankan 1 orang lainnya berinisial EW. EW merupakan perangkat desa dan sempat diamankan Polres Lebong. EW diduga terlibat dalam aksi 2 oknum LSM yang terjaring OTT ini. Statusnya kini sebagai saksi dan EW diwajibkan untuk wajib lapor. Nah, untuk sementara status dari tersangka SP ini juga kita gabung dalam partai politik sebagai pengurus. Terima kasih Saudara Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Panji atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lebong serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait 3 orang yang kita amankan, TT dugaan tindak pidana pemerasan, 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, inisial SP dan AN. Sementara inisial EW untuk saat ini kita masih status saksi, kemungkinan akan kita wajib laporkan. Oke. Kemarin dengan adanya OTT yang dilakukan oleh Polres Lebong, ada beberapa media kemarin sudah merilis bahwa ada salah satu anggota LSM katanya kan. Begitu kami cross check dengan LSM yang dimaksud, ternyata saudara yang dimaksud itu tidak terdapat di kepengurusan LSM tersebut. Jadi kalau secara resmi secara keanggotaan terdaftar di kami. Cuma kami cross check lagi, terus kami dapat bahwa salah satu yang tersangka kemarin yang berinisial SP itu terdapat di salah satu pengurus partai politik yang baru terdaftar pada tanggal 8 Juli kemarin. Jadi ini dokumen-dokumennya dan sudah kami cross check memang benar. Benar ya Pak. Sesuai dengan yang ada di media. Ya, oke. Oke Pak, untuk si SP ini nih dia sebagai apa dalam partai politik Pak? Anggota atau apa? Kalau di partai politik SP kalau terlihat dari SK pengurusan partai politik yang mendaftar dengan kita itu selaku sekretaris. Sekretaris ya. Sekretaris partai politik. Kabupaten atau kecamatan? Kabupaten. Kabupaten. DPC. DPC. Cabang Kabupaten Lebong. Ya. Seperti itu. Yang pendaftarannya kalau nggak salah saya 8 Juli kemarin. Viral di media sosial video Citayam Fashion Week yang dilakukan sejumlah bocah di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut, para bocah itu menjadikan zebra cross yang ada di kawasan yang kini dikenal sebagai SCBD itu seolah seperti catwalk. Mereka pun kemudian berlenggak-lenggok bak model di atas zebra cross tersebut. Seolah penasaran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mendatangi lokasi Citayam Fashion Week itu selesai menggelar rapat dengan sejumlah perwakilan dari Europe Investment Bank. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dion. Ya Tribuners, jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak para petinggi Uni Eropa untuk mengunjungi kawasan Duku Atas yang belakangan viral di media sosial. Anies mengajak para petinggi Uni Eropa ini ke Duku Atas pada Selasa kemarin, tepatnya kemarin sore, setelah dirinya melakukan meeting di sekitar di
sekitar kawasan Duku Atas. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun sempat menunjukkan sejumlah video yang viral di media sosial terkait Citayam Fashion Week. Sebagai informasi, kawasan Duku Atas belakangan memang jadi tempat favorit nongkrong bocah Citayam hingga Bojonggede. Para bule perwakilan Uni Eropa ini pun mengaku terkejut dan sangat terkesan dengan kreativitas anak-anak ini. Setelah menunjukkan video tersebut, Gubernur Anies Baswedan dan beberapa teman bulenya itu langsung mencoba berjalan di atas zebra cross yang disulap menjadi catwalk ala Citayam Fashion Week. Beberapa perwakilan dari Uni Eropa yang diajak Anies melenggok di atas catwalk Citayam Fashion Week itu ialah European Ambassador Vincent Piquet, Vice President of the European Investment Bank, Chris Peters, Head of VP Chris Peters Office, Sunita Luko, dan Head of EIB Group of Southeast Asia and the Pacific, Lucas Lanson. Mereka sendiri saat berada di lokasi disambut oleh para anak-anak yang saat itu berada di sana. Tak jarang setelah acara tersebut mereka meminta berfoto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Demikian Tribuners. Baik, terima kasih rekan Dion atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mudah-mudahan nanti sebelum akhir Agustus ini semua bisa tuntas untuk membantu di Jakarta. Selesai meeting, pertemuannya ada di stasiun. Jadi kita ada sebuah ruangan di stasiun MRT. Selesai meeting, kemudian kita mencoba naik MRT, mencoba terowongan Kendal, lalu minum kopi di kafe disabilitas, lalu sesudah itu jalan ke sini dan lihat fenomena yang sedang hot akhir-akhir ini. Lalu kita lihat ke sana dan kita ngobrol tentang situasi. Kami menjelaskan betapa pentingnya bagi sebuah kota untuk membangun ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang bersama itu ruang yang memberikan perasaan kesetaraan, ruang yang memberikan perasaan kebersamaan, tidak mengintimidasi, tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa ditinggikan. Dan salah satu contohnya adalah pembangunan trotoar. Dan tempat ini salah satu contoh di mana masyarakat bisa merasakan dampak dari perubahan itu. Jenazah Yohanes Rangkas, salah satu korban penembakan di Nduga, Papua, sudah tiba di rumah duka di Kampung Ajang, Desa Bangka Ajang, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Senin 18 Juli. Jenazah Yohanes tiba di kampung halaman pada pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil ambulans. Kedatangan jenazah Yohanes mendapatkan iringan puluhan sepeda motor yang sudah menjemput di pertigaan Cireng, Desa Benteng Kubu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Charles Abar, wartawan Tribun Flores, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Charles. Oke, baik, terima kasih rekan Mei, dan selamat sore sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, salah satu korban penembakan di Nduga, Papua pada 16 Juli 2022 telah sampai di Kampung Ajang, Desa Bangka Ajang, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai. Ya, jenazah Yohanes Rangkas tiba di Kampung Ajang setelah melewati perjalanan yang panjang dari Bandar Udara Papua menuju Bandar Udara Makassar. Setelah itu sempat transit di Surabaya dan kemudian diterbangkan di Bandar Udara Labuan Bajo. Ya, jenazah Yohanes Rangkas diberangkatkan dari Nduga, Papua, diantar oleh dua saudara kandung dari Yohanes Rangkas yang memang bersama-sama berada di Timika, Papua. Ya, kedatangan jenazah Yohanes Rangkas tiba di Labuan Bajo dan langsung dijemput oleh mobil ambulans dari pemerintah Kabupaten Manggarai. Jenazah Yohanes Rangkas tiba di Labuan Bajo sekitar pukul 10 waktu Indonesia pada tanggal 18 Juli 2022. Ya, di berangkatnya
pemulangan jenazah Yohanes Rangkas dari Bandara Udara Labuan Bajo mendapatkan penjemputan dari warga Kampung Ajang di Cireng, Desa Bengkeng Kubu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Ya, jenazah Yohanes Jangkas tiba di rumah duka disambut dengan tangisan histeris dari keluarga korban yang memang sudah lama menunggu kedatangan dari jenazah Yohanes Jangkas yang menjadi salah satu korban penembakan di Nduga, Papua. Ya, setibanya di Kampung Ajang, jenazah Yohanes Jangkas diletakkan di depan rumah duka karena memang ini seturut dengan adat dan budaya Manggarai, di mana Yohanes Jangkas ini mengalami kematian yang tidak wajar, sehingga jenazahnya harus ditempatkan di luar rumah, tidak diperbolehkan untuk ditempatkan di dalam rumah. Ya, usai pada kemarin tanggal 19 Juli 2022, jenazah Yohanes Jangkas dilakukan upacara adat, tapi sebelum dilaksanakan upacara adat terlebih dahulu diadakan doa bersama, yaitu pemberkatan jenazah dari Yohanes Jangkas yang dilakukan oleh Romo Robi Bongor yang merupakan pastor paroki dari Paroki Santo Antonius Beukina. Ya, pemulangan jenazah dari Yohanes Jangkas ini mendapatkan biaya dari pemerintah Nduga Papua, mulai dari Papua hingga sampai di kampung halaman. Ya, jenazah Yohanes Jangkas dikuburkan pada kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Pekuburan Umum Kampung Ajang. Ya, demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Charles atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kades Bangga Ajang serta Paman dari Yohanes Rangkas. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun suara kami didengar. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat memukul perasaan keluarga berduka. Karena pertama, kepergian dari anak Yohanes Rangkas ini sudah 8 tahun tinggalkan kampung ini. Peristiwa merupakan peristiwa yang sangat memukul perasaan keluarga. Dari situ, yang kedua juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah, khususnya pemerintah Papua yang secara proaktif menyampaikan informasi secara akurat, sehingga pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi, dan sejak hari itu juga kemarin keluarga, karena kami sudah konfirmasi dengan kakaknya ikut dia di pesawat, dia sudah turun di Makassar, dari Makassar ke Surabaya, dari Surabaya besok jam 3 sudah sampai tiba di Labuan Bajo. Kami permintaan dari keluarga Pak, tolong Bapak Bupati Manggarai komunikasi dengan Bapak Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo terkait dengan pemulangan. Kaitan dengan pemulangan jenazah. Iya. Besok jam 3, Pak. Kalau boleh tahu Bapak Blasius ini yang datang serta dengan jenazah siapa saja yang mendampingi? Yang mendampingi kakaknya dengan adiknya, adik kandung dengan kakak kandungnya. Ya. Sampai saat ini Bapak Blasius seperti apa persiapan di rumah duka sendiri dari keluarga sendiri? Kalau dari kami Pak, dari keluarganya yang duka, kami minta bantuan dari pihak pemerintah Manggarai Barat Pak, untuk
Aksi pencurian sembako terjadi di Pasar Samudra, Desa Beji, Kecamatan Jenuh, Tuban. Pelaku diketahui bernama Joko Setio, warga Desa Ngerayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Berdasarkan data yang dihimpun, pelaku membobol toko milik Koko Mustafa pada Senin 18 Juli sore. Namun aksinya diketahui oleh saksi bernama Eni yang saat itu akan membuka toko di sebelah utara toko yang dibobol pelaku. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Sudarsono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Sudarsono. Baik nih, aksi pencurian toko sembako berlangsung di Pasar Samudra, Desa Beji, Kecamatan Jenuh, di mana pelakunya adalah Joko Setio, warga Desa Ngerayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Aksi pelaku diketahui oleh seorang pemilik toko yang tokonya berdampingan dengan toko yang dibobol oleh pelaku, sehingga saksi yang seorang ibu-ibu itu berteriak kepada warga lainnya, lalu ada warga yang mengetahui hingga pelaku ini langsung ditarik begitu saja saat akan berusaha kabur menggunakan motornya. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh Polsek Jenuh untuk dimintai keterangan lebih lanjut atau proses penyelidikan. Gitu, Mai. Terima kasih rekan Sudarsono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aparat Satpol PP Manado membongkar 100 kios di Ring Road Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa 19 Juli pagi. Area pertama yang dibongkar adalah seputaran pom bensin Ring Road. Saat pembongkaran dilakukan, tampak tak ada perlawanan dari para pemilik kios. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Silakan rekan Arthur dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners. Jadi kemarin Satpol PP Kota Manado membongkar sekitar 100-an lapak kios para pedagang yang berada di Jalan Ring Road, tepatnya di Kelurahan Pal 2 dan Kelurahan Malendeng, Kota Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pembongkaran dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut melanggar sempadan jalan, di mana hal itu tertuang dalam Perda Kota Manado nomor 6 tahun 2012. Kemudian bangunan-bangunan tersebut juga tidak mengantongi izin, serta hal lainnya adalah bangunan-bangunan tersebut terlihat sangat kumuh dan itu sangat tidak sesuai dengan status Jalan Ring Road sebagai jalan nasional. Jadi sekitar 100-an lebih aparat Satpol PP dibantu oleh aparat TNI melakukan pembongkaran kios-kios tersebut, dan para pemilik kios terlihat tidak banyak melakukan perlawanan karena ini sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Jadi sudah ada surat peringatan hingga ketiga kali dan para penjual diberi kesempatan untuk mengosongkan kios tersebut. Jadi sebelumnya kios-kios ini dikenal sebagai kios yang sering menjual menu jagung bakar dan juga kelapa muda, dan ini sudah hampir sekitar 10 tahun seperti ini, namun baru kali ini diadakan pembongkaran. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satreskrim Polres Dumai berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku pencurian spesialis tiang penyangga tower SUTT 150 Cafe milik PT PLN Persero. Pelaku berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Dumai pada Minggu 17 Juli. Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto didampingi Wakapolres Dumai memimpin press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian besi skor tower milik PT PLN tersebut.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Ya, terima kasih rekan Mei. Perlu diketahui bahwa memang kasus yang kali ini berhasil diungkap oleh Polres Kota Dumai yang dalam hari ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Dumai. Itu termasuk salah satu kasus yang menonjol di mana dampak dari yang dilakukan oleh pelaku IW ini, yakni dengan mencuri tiang penyangga tower SUTT milik PLN ini, mengakibatkan tower tersebut tumbang sehingga membuat pasokan listrik yang berada di daerah tetangga atau di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kota Bagan Siapi-Api, itu menjadi padam seluruhnya selama 10 jam. Nah, dampak dari itu tersebutlah yang membuat pihak dari Polres Kota Dumai itu melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan satu tersangka, yakni IW, yang merupakan salah satu dari dua tersangka yang melakukan pencurian besi penyangga tower SUTT milik PLN ini, di mana pelaku ini berhasil ditangkap itu tidak lebih dari 24 jam, di mana kejadian atau robohnya tiang itu pada hari Sabtu, dan pada hari Minggunya IW sudah berhasil diringkus oleh Polres Dumai, di mana dari press release yang dilaksanakan di Mapolres Dumai yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres Dumai yang baru, yakni Bapak AKBP Nur Hadi, itu menerangkan bahwa IW ini melakukan pencurian besi tower ini itu bersama dengan rekannya yang saat ini masih DPO. Sedangkan IW sendiri menjual, setelah dilakukan pengembangan, itu menjual hasil besi tower penyangga yang mengakibatkan tower itu ambruk, itu menjual kepada pengepul, yakni MG. Nah, jadi MG pun sudah diamankan di Mapolres Dumai sendiri. Dan dari hasil penyidikan, di mana IW dan rekannya ini mencuri dengan cara menggergaji besi tiang-tiang penyangga yang berada di SUTT 41. Nah, akibat dari dicurinya tiang penyangga ini membuat tower 41 menjadi ambruk sehingga menyebabkan listrik padam di daerah Bagan Siapi-Api. Untuk total besi yang berhasil dicuri oleh IW ini berjumlah 87 kg dan dijual dengan dia mendapat keuntungan dari penjualan itu sebesar Rp620.000 kepada MG selaku pengepul ini. Dan si IW sendiri dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dengan sedangkan MG dijerat dengan pasal 480 KUHP. Seperti itu rekannya. Terima kasih rekan Doni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Dumai. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan keberatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dari 1 orang. Kemudian untuk pelaku yang kedua kita kenakan pasal 480 sebagai penada. Mungkin ini bisa disebut komplotan gitu, Pak? Ada berapa kali kira-kira? Dia sudah 3 kali melakukan pencurian itu, tapi memang masih satu titik itu. Jadi pada saat mengambil di situ, di tower itu, dia ada beberapa kali waktu
untuk mengambil itu. Nah, ini dijelaskan sama Ratusan peserta Asosiasi Driver Online menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Geraha Kepulauan Riau pada Selasa 18 Juli. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ratusan peserta berkumpul di dataran Welcome to Batam. Asosiasi Driver Online Kota Batam ini meminta Gubernur Kepulauan Riau menetapkan tarif minimum sebesar Rp24.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Roma Ulisianturi, wartawan Tribun Batam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Mei di studio. Sejumlah massa yang terhubung dalam Asosiasi Driver Online atau yang disingkat dengan ADOP Batam menggelar aksi damai atau aksi unjuk rasa di depan kantor Geraha Kepri. Nah, aksi ini dilakukan lantaran ada satu tuntutan yang diminta kepada pemerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yakni menentukan tarif minimum sebesar Rp24.000. Nah, tarif minimum ini sudah diajukan sejak 2017 silam, namun hingga saat ini Gubernur Kepri belum membuat SK ataupun belum mengesahkan terkait tarif minimum driver online ini. Nah, adapun jumlah atau besaran tarif minimum yang diminta oleh Asosiasi Driver Online Batam, ADOP Batam ini sebesar Rp24.000 per 4 km. Nah, hingga saat ini aplikator hanya menggunakan tarif terdekat yaitu Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilometer. Nah, adapun tarif minimum saat ini yang digunakan oleh para driver online itu sebesar Rp16.000 yang dibayarkan oleh konsumen kepada ojek online, namun yang diterima oleh driver online tersebut hanyalah Rp8.800 saja. Nah, ironisnya lagi, tarif Rp8.800 ini sudah dirasakan sejak 2017 silam, di mana saat itu tarif minimum yang ditetapkan oleh aplikator sebesar Rp11.000, namun hanya diberikan bersih kepada driver online itu Rp8.800, kemudian naik menjadi Rp14.000, namun aplikator juga memberikan tarif bersih atau ongkos bersih kepada driver online juga Rp8.800, dan hingga saat ini Rp16.000, namun si driver online masih mendapatkan uang bersih itu sekitar Rp8.800 saja. Nah, hal ini dikarenakan adanya pemotongan 20% dari aplikator, namun awalnya 20%, namun setelah mengalami kenaikan-kenaikan, aplikator menambahi biaya potongan seperti misalnya pemeliharaan aplikasi dan lain sebagainya. Padahal selain itu, pertimbangan adanya permintaan Rp24.000 ini, mengingat saat ini Kota Batam tidak lagi menjual premium, padahal sebelumnya bahan bakar bisa menggunakan premium, dan saat ini harus beralih ke Pertalite yang jumlahnya lebih mahal dari premium. Nah, kondisi ini juga yang membuat para driver online meminta Gubernur Kepri segera mengesahkan tarif minimum untuk Kepulauan Riau sebesar Rp24.000. Nah, mereka juga sebelumnya sudah mendatangi kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepri yang ada di Dompak Tanjung Pinang, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil dan masih dalam proses pengurusan. Dan sejauh ini pihak Dishub masih melakukan survei konsumen. Diperkirakan pengesahan ini akan dilakukan hingga Agustus mendatang. Nah, para driver online juga berharap pengesahan ini segera dilakukan. Apabila tidak dilakukan, mereka akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan peserta yang lebih banyak, yaitu ada sebanyak 1.200 driver online, driver taksi online yang ada di Batam yang akan dikerahkan untuk aksi berikutnya apabila Gubernur tidak juga
membuat atau menandatangani SK tarif minimum. Begitu rekan Mei. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Romauli atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Aliansi Driver Online Batam. Berikut tayangannya untuk Anda. Sedangkan ini dari bulan Maret. Gitu, taati aturan pelayanan kita saat ini. Jadi kalau kita bicara di tarif dasar, kan ada tarif batas atas, tarif batas bawah. Tarif batas bawah itu dulu itu adalah sekarang dulu ya 3.500. Nah, kita meminta 3.700, sorry. Nah, kita meminta sekarang ini memakai tarif batas atas, yaitu sebesar 6.500 per kilometer. Nah, kalau dikalkulasikan, karena tarif dasar minimum yang dimaksud adalah tarif buka pintu, kalau bahasa kasar orang itu tarif buka pintu. Nah, kita meminta 24 itu adalah minimal dengan pesanannya adalah 4 km. Oh, berarti 24.000 itu 4 km. Siap. Ada orderan itu 4 km jaraknya, jadi minimal bisa 24. Itu yang maksudnya tarif dasar minimum. Kalau kita meminta tarifnya, tarif dasar minimum itu kan tuntutan kita. Nah, tapi yang bisa ditetapkan oleh gubernur nanti adalah tarif batas bawah, tarif batas atas. Dan tidak akan melewati daripada undang yang sudah ditetapkan oleh kementerian, yaitu adalah tarif batas bawah tadi. Kita hanya meminta di antara itu. Yang selama ini berlaku di semua aplikator, semua memakai tarif batas bawah. Ya, itu. Personil Ditpol Airut Polda Kaltara berhasil menggagalkan pengiriman 13 orang pekerja migran Indonesia ke Malaysia pada Jumat 15 Juli. Satu pelaku berinisial F berhasil diciduk dan diduga sebagai pengurus atau orang yang memfasilitasi 13 orang PMI saat penggeledahan dilakukan oleh personil. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Posiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Benar rekan Mei, personel dari Ditpol Airut Polda Kaltara berhasil menggagalkan pengiriman 13 orang pekerja migran Indonesia atau PMI ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 kemarin sekitar pukul 18.00 WITA. Satu pelaku berinisial F berhasil diciduk dan diduga F adalah sebagai pengurus atau orang yang memfasilitasi 13 orang PMI atau TKI ilegal ini saat dilakukan penggeledahan oleh personel. Dikatakan Kapolda Kaltara melalui Dirpol Airut Polda Kaltara, Bapak Kombes Pol Bambang Wiryawan, kronologisnya sendiri untuk pengungkapan kasus ini. Pada saat itu bermula tim sedang melakukan patroli di daerah perairan Kaltara dan mendeteksi adanya dua unit speedboat yang mendekat ke arah perbatasan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 lalu. Kemudian personel dalam hal itu langsung melakukan pemeriksaan dan dua unit yang diperiksa adalah speedboat bermesin 40, masing-masing bermesin 40 PK, dan setelah dilakukan pemeriksaan di speedboat yang satu berisi sekitar 7 orang penumpang dan speedboat yang lainnya berisi sekitar 10 orang penumpang. Dan di total ada 17 orang yang diduga adalah PMI akan berangkat ke Malaysia dan masuk melalui jalur tikus. Kemudian setelah dimintai keterangan oleh dan menanyakan motoris speedboat sendiri, mengakui bahwa sebagian besar adalah penumpang yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk menjadi TKI, dan rencananya mereka akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit. Dan setelah itu personel pun langsung melakukan penindakan dan menarik dua unit speedboat tersebut beserta pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan di Nunukan. Diketahui pelaku F ini yang kini sudah ditetapkan tersangka adalah pengurus, dan dia mengatur mulai dari didatangkannya dari daerah asal, di mana 13 orang ini ternyata didominasi berasal dari Ujung Pandang dan dari NTT sendiri. Dan
F ini yang bertugas melakukan memfasilitasi untuk sampai ke Malaysia. Kemudian lebih jauh dikatakan Kombes Pol Bambang Wiryawan dari 13 orang PMI ini sendiri memang tidak dilengkapi dokumen lengkap seperti paspor, dan ke-13 orang ini sendiri sudah diserahkan ke BP3 TKI Kabupaten Nunukan. Sementara untuk tersangka F sendiri sudah ditahan, dibawa ke Kota Tarakan dan menjalani penahanan di Polsek Tarakan Utara. Dan memang dikatakan Kombes Pol Bambang Wiryawan sendiri dari pengakuan dari 13 orang PMI yang akan dibawa ke Malaysia sendiri ini adalah masing-masing sudah membayar kepada pelaku F yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka sebesar per orang membayar sekitar Rp1.300. Demikian rekan Mei. Terima kasih Andi Posia atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirpol Lairut Polda Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Didik melaksanakan deteksi ada 2 unit speedboat kok mendekati ke arah perbatasan, sehingga kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata di dalam speed itu ada yang penumpangnya 7, ada yang penumpangnya 10. Setelah kita ambil keterangan, kita tanya sama motorisnya segala macam, memang benar ada sebagian dari penumpang ini yang akan diseberangkan ke Malaysia untuk menjadi TKI. Sehingga kita lakukan penindakan, kita tarik ke pos polair kita yang ada di Nunukan, kita lakukan pemeriksaan. Untuk TKI-nya kita serahkan ke BP2 TKI, BP2N TKI. Nah, sedangkan untuk tersangkanya sudah sekarang kita lakukan penahanan. Untuk satu tersangka yang pengurusnya, si siapa namanya? Firmansyah. Itu aja. Total ada berapa tersangkanya? Tersangka 1. Karena dia yang ngatur. Dia yang ngatur dari mulai TKI ini dari tempat asal sampai tiba di Nunukan. Kos Antasena yang berlokasi di Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor didatangi polisi. Polisi datang ke lokasi pada Selasa 19 Juli siang dan diikuti dengan kedatangan mobil ambulans. Ternyata kedatangan polisi dan ambulans itu untuk mengevakuasi seorang pria berinisial YN yang ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari Selasa kemarin tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, Polresta Bogor Kota mendatangi salah satu kosan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor. Perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya memang kosan ini terbilang merupakan kosan yang cukup mewah yang lokasinya tak jauh dari salah satu universitas swasta kenamaan di Kota Bogor. Kedatangan pihak Polresta Bogor Kota ini untuk mengevakuasi seorang pria berinisial YN berusia 37 tahun yang diketahui merupakan pria yang berasal dari wilayah Kabupaten Bogor. YN pada hari kemarin ataupun Selasa 19 Juli 2022 ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya yang menurut keterangan dari temannya berada di lantai 2. Namun hingga sampai saat ini kami belum bisa menginformasikan terkait kronologis pasti kenapa YN bisa meninggal dunia di dalam kamar kosnya. Namun berdasarkan keterangan polisi pun saat ini pihak Polresta Bogor Kota tengah mendalami penyebab kematian dari pria berusia 37 tahun ini. Dan pada hari kemarin pun perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, jenazah YN langsung dilarikan ke RS Kramat Jati di wilayah Jakarta. Namun ketika disinggung soal adanya kekerasan ataupun tindakan lainnya, pihak polisi pun masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Namun kami mendapatkan informasi dari salah seorang tetangga YN yang mana kamarnya ini bersebelahan berhadapan dengan kamar YN. Beliau mengaku bahwasanya sepanjang hari itu dirinya tidak melihat aktivitas dari YN dan dirinya pun merasa kaget ketika banyak polisi yang datang ke
areal dalam kamar kos yang ada di lantai 2 dan berhadapan dengan kamar YN. Begitu Mei, laporan dari kami. Terima kasih Rahmat Hidayat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubsi Penmas Polresta Bogor Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Tolong jelaskan kronologis penemuan mayat di daerah Bogor gimana? Baik, Polresta saat ini sedang melakukan penyelidikan atau penanganan terkait dengan adanya temu mayat di salah satu tempat kosan putra di wilayah Tegalega, Bogor Tengah ya, Kota Bogor. Tim dari Inapis sedang melakukan penyelidikan. Itu meninggal di kamar dia sendiri? Informasinya seperti itu, namun dari pihak polisi tetap akan menindaklanjuti penyebab. Seorang siswi SMP tersambar kereta api batu bara rangka panjang atau babaranjang di palang pintu stasiun Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Selasa 19 Juli. Peristiwa siswi SMP tersambar kereta api itu terjadi sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat di Bandar Lampung. Akibatnya siswi SMP tersebut meninggal di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Iya, terima kasih rekan Mei dan Tribunus ya, dimanapun berada. Benar, kemarin kejadian tepatnya siswi SMP 8 Bandar Lampung mengalami kecelakaan atau ditabrak oleh kereta beberanjang pada pukul 12 siang. Nah, pada kejadian tersebut korban meninggal di tempat dan tidak bisa diselamatkan lagi oleh keluarga. Nah, berdasarkan keterangan dan pantauan di lapangan, bahwasannya peristiwa tersebut kejadian pada pukul 12:15 dan korban tersebut berdasarkan keterangan dari saksi mata yang sempat diwawancara oleh Tribun Lampung, yakni bernama Fidel. Dia mengatakan bahwasannya siswa tersebut hendak pulang sekolah dari sekolahnya menuju ke rumahnya, dan rumahnya korban tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian. Nah, saat berada di perlintasan kereta api, remaja tersebut sempat tidak mendengar kereta ataupun suara klakson dari kereta tersebut, sehingga mengakibatkan tabrakan tersebut terjadi. Nah, korban tersebut dia itu mau berjalan dari rumahnya, padahal palang kereta api tersebut sudah ditutup, tapi korban terus melaju ke arah rumah. Tepat kejadian tersebut di stasiun Labuhan Ratu. Berdasarkan pemantauan dari tim Tribun Lampung di lokasi, bahwasannya tubuh korban tersebut terpental cukup jauh sehingga korban meninggal di tempat. Dan berdasarkan keterangan dari Ibunda, Ibu Wilda, pada hari ini yang ditemui Tribun Lampung di rumahnya, di kediamannya, mengatakan bahwasannya almarhum ini orang yang baik, orang yang sangat taat dengan agama. Bahkan almarhum ini mampu menyelesaikan JUS 28, 29, 30. Dan keluarga besar sangat terpukul dengan musibah tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kasubag Humas PT KAI Divre 4, Bapak Jaka Jarkasi, bahwasannya pihak PT KAI turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban yang tidak bisa diselamatkan lagi, dan imbauan kepada masyarakat ketika hendak melintasi perlintasan kereta api untuk tetap waspada, untuk tetap memperhatikan daerah sekitar, jangan sampai menerobos atau melanggar aturan lalu lintas. Seperti itu rekan Mei dan Tribuners dari Bandar Lampung melaporkan. Terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Nelayan hilang di perairan Desa Masik Jaya, Kabupaten Seram bagian Barat akhirnya ditemukan tim SAR pada Selasa 19 Juli. Nelayan asal Desa Masik Jaya bernama Ilham Rupidara itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Korban kemudian dievakuasi dan langsung diserahkan kepada keluarga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Halo Tribuners, jadi kejadian awal ini pada hari Minggu sekitar pukul 8 malam Ilham Rupida seorang nelayan pergi melaut dengan menggunakan longboatnya di perairan Desa Masikajaya, Seram bagian Barat. Namun hingga pukul 3 waktu dini hari korban tak kunjung pulang dan para keluarga dan juga warga sekitar langsung berinisiatif untuk mencari korban, dan hingga pada Senin siang korban tak kunjung ditemukan. Warga dan keluarga langsung melaporkan kepada Basarnas setempat, dan pada hari itu juga tim Basarnas melakukan pencarian korban di laut sekitar namun tidak membuahkan hasil. Dan pada hari Selasa pagi dilanjutkan lagi tim SAR gabungan terdiri dari warga, Ditpol Airut dan juga Basarnas sendiri melakukan pencarian kepada korban Ilham Rupida, dan pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur setengah 2 siang korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa dari lokasi tempat kejadian kurang lebih 58 km dari tempat lokasi kejadian yang korban ditemukan. Dan setelah itu korban langsung dibawa ke pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan selayaknya, dan tim SAR gabungan setelah itu langsung menutup operasi keselamatan dari korban Ilham Rupida. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pilot Federasi Aerosport Indonesia atau FASI, Sulawesi Selatan, Arham Salam berbagi pengetahuan terkait pesawat microlight. 2 pesawat microlight tersebut berjenis Fixed Wing Challenger 2 dan GT500. Pesawat microlight tersebut akan terbang selama 10 menit di udara dalam rangka Festival Dirgantara di Bumi Lasinrang 2022 yang dilaksanakan di Malimpung mulai 20 hingga 21 Juli 2022. Pesawat ini pun menjadi daya tarik di Festival Dirgantara karena warga berbondong-bondong untuk berfoto di pesawat tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Mei. Baik, Tribuners, untuk diketahui pesawat microlight jenis Challenger 2 Fixed Wing ini dan GT500 ini merupakan buatan Amerika, mesinnya buatan Austria 500 cc merek Rotax. Nah, pesawat ini merupakan pesawat tandem hanya untuk 2 orang Tribuners, yakni kursi pertama untuk pilot dan yang kursi kedua untuk co-pilot. Nah, untuk bahan yang digunakan dalam pesawat ini pun menggunakan bahan fiber. Untuk wingsnya itu terbuat dari acrylic, ada bagian yang terbuat dari kain aircraft, namun untuk keseluruhannya itu menggunakan aluminium aircraft. Nah, untuk bagian yang lainnya itu ada yang menggunakan stainless dan pipa aluminium. Nah, untuk jenis pesawat seperti ini, pihaknya memberikan batasan operasional yakni 3.000 feet untuk ketinggian
ketinggiannya. Nah, untuk sementara untuk kebutuhan show-nya itu hanya 300 sampai 500 feet. Nah, pesawat ini bisa dilihat di Festival Dirgantara di Bandara Malimpung Pinrang dan bermanuver untuk flypass selama 10 menit. Nah, kegiatannya itu berlangsung selama 2 hari, Tribuners hari ini dan besok, namun puncaknya besok. Nah, sebelum terbang itu ada 2 runway yang disiapkan di sebelah utara selatan dan tenggara barat laut di Bandara Malimpung. Nah, pengerjaan runway-nya pun butuh 2 bulan untuk bisa layak pakai. Nah, untuk diketahui sendiri, Bandara Malimpung milik TNI AU ini sudah sangat lama tidak digunakan ya Tribuners, sehingga butuh pengerjaan selama 2 bulan untuk membuat runway-nya tersebut. Nah, menurut Arham, di Malimpung ini cocok untuk olahraga dirgantara seperti paramotor, air modeling, dan lain-lainnya. Nah, untuk diketahui juga Tribuners, pesawat ini menjadi sejarah baru untuk fasi Sulsel. Karena kenapa? Jadi di Malimpung, seperti yang saya katakan tadi, di Malimpung ini sebelumnya tidak pernah digunakan lagi ya. Nah, pada tanggal 15 kemarin itu Arham berhasil take off dan landing di bandara Bandara Malimpung ini Tribuners. Jadi selama 77 tahun Bandara Malimpung ini baru digunakan. Nah, kegiatan ini pun di Festival Dirgantara ini pun akan menampilkan demo air sport seperti terjun payung, paramotor, para layang, drone race, air modeling, dan ultralight. Seperti itu rekan Mei. Terima kasih rekan Nining atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kepolisian Republik Indonesia mengungkap penanganan kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diambil alih dari Polres Metro Jakarta Selatan kepada Polda Metro Jaya karena permintaan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo disebut memiliki alasan tersendiri perihal pengambil alihan kasus tersebut. Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai penyidik Polda Metro Jaya lebih berpengalaman. Selain itu juga sarana dan prasarana yang dimiliki jauh lebih lengkap dibanding peralatan-peralatan yang dimiliki Polres Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Dedi Prasetyo menuturkan bahwa Polda Metro Jaya nantinya tidak akan bekerja sendiri. Menurut Dedi, penyidik Polda Metro Jaya nantinya tetap dibantu oleh Polres Jakarta Selatan. Ia menambahkan nantinya satuan tugas lainnya juga turut membantu dalam penanganan kasus tersebut. Hal itu untuk memperkuat alat bukti mengungkap kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, penanganan kasus Brigadir J di Polres Metro Jakarta Selatan diambil alih ke Polda Metro Jaya atas permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu, kasus Brigadir J juga sudah ditingkatkan menjadi penyidikan pada Senin 18 Juli. Nantinya, Barreskrim Polri juga akan terlibat dalam melakukan asistensi. Brigadir J tewas mengenaskan di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Brigadir J kemudian dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin 11 Juli. Kini terungkap alasan pemakaman Brigadir J tidak dilaksanakan dengan upacara kepolisian. Setelah acara doa selesai, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, mengungkapkan alasan pemakaman anaknya dilakukan tanpa upacara kepolisian layaknya anggota Polri. Samuel menuturkan pemakaman Brigadir J tanpa upacara kepolisian lantaran administrasinya yang tidak lengkap. Menurut Samuel, alasan tersebut disampaikan oleh Polda Jambi yang menerima pesan dari Jakarta atau Mabes Polri. Samuel Huta Barat yang bingung dengan syarat administrasi tanpa ingin berlarut menghadapi masalah tersebut kemudian memilih untuk melanjutkan proses pemakaman meski tanpa upacara kepolisian. Samuel mengaku kecewa dan sedih karena aparat tak memenuhi janji untuk melaksanakan upacara kepolisian di pemakaman Brigadir J. Padahal saat serah terima jenazah Brigadir J, Samuel dan Rosti sudah menyampaikan permintaannya melalui Kombes Pol Leo Simatupang agar pemakaman anaknya dilaksanakan upacara kepolisian. Kombes Leo sempat menyanggupi permintaan itu, namun inspektur upacara bukan dari Mabes Polri, melainkan Polres Muaro Jambi.
Tepat pada hari pemakaman Brigadir J pada Senin 11 Juli, Kombes Pol Leo Simatupang datang menyampaikan jika jenazah Brigadir J tidak bisa dimakamkan dengan upacara kepolisian. Samuel Huta Barat pun bertanya kepada mantan Kapolresta Ambon itu apa alasannya sehingga bisa berubah. Kemudian Kombes Leo Simatupang menjelaskan jika perintah tersebut datang dari Jakarta, yaitu Mabes Polri. Namun menurut Samuel, Kombes Leo Simatupang tak menjelaskan administrasi apa yang dimaksud. Mau tidak mau, keluarga Samuel Huta Barat pun melanjutkan pemakaman jenazah Brigadir J secara adat tanpa upacara dinas kepolisian. Sama halnya dengan Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priyatmaja memberikan penjelasan singkat. Begitu juga dengan Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo mengatakan pemakaman tidak dilakukan secara kedinasan karena tidak ada permintaan dari kesatuannya yaitu Propam Polri. Kapolda hanya mengatakan dirinya turut berduka dengan peristiwa ini. Sementara Mabes Polri saat itu mengaku belum mengetahui bahwa Brigadir J dimakamkan di Jambi tanpa upacara resmi kedinasan kepolisian. Adapun keterangan Mabes Polri sebelumnya, Brigadir J tewas usai terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli. Dalam kejadian ini, polisi mengatakan Brigadir J sempat melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke kepala istri Irjen Verdi Sambo di dalam kamar. Kemudian Baradae dan Brigadir J terlibat saling tembak sehingga menewaskan Brigadir J. Namun penjelasan polisi tersebut mengundang polemik dan dituding banyak kejanggalan. Polri mempersilakan pihak keluarga mengajukan dokter forensik saat ekshumasi dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan hal tersebut dilakukan demi keadilan. Dedi menuturkan dokter forensik yang akan melakukan autopsi ulang juga bisa ditunjuk dari universitas yang kredibel di Indonesia. Karena itu, Dedi mengatakan pihaknya tidak masalah jika nantinya pihak keluarga melakukan ekshumasi. Menurutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji melakukan penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua secara transparan. Polri sebelumnya meminta pihak kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua mengajukan permohonan ekshumasi terkait autopsi ulang. Permohonan itu bisa diajukan kepada Bareskrim Polri. Ekshumasi merupakan pembongkaran kuburan yang dilakukan oleh pihak berwenang, salah satu tujuannya untuk autopsi ulang. Polri memastikan ekshumasi terkait autopsi ulang Brigadir Yosua bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dedi menyatakan polisi juga akan melibatkan pihak eksternal untuk mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Dedi menuturkan ekshumasi merupakan metode yang memiliki standar internasional. Hasilnya pun bisa diaudit jika tak sesuai prosedur. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan Brigpol Yosua ditembak mati karena diduga melecehkan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Ramadan menuturkan fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dua saksi yang diperiksa adalah istri Kadif Propam dan Baradae. Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, masih larut dalam kesedihan mendalam atas meninggalnya putra pertamanya. Hingga kini Rosti Simanjuntak belum mampu banyak bicara. Ia memilih banyak diam, larut dalam perasaan duka mendalam. Bahkan ketika ada yang datang menyampaikan bela sungkawa dan penghiburan, ia tak kuat menghadapinya. Hal tersebut terlihat saat rekan kerjanya di SD tempat ia mengajar, datang bersama-sama menyampaikan penghiburan bagi keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Terlihat Rosti Simanjuntak yang memakai baju hitam terbaring di ruang tamu sambil mendengarkan nasihat penghiburan dari teman kerjanya. Sejumlah guru yang datang dengan pakaian dinas untuk menguatkannya duduk di samping dan depannya pada Senin 18 Juli. Tatapan Rosti terlihat kosong, seorang perempuan yang duduk di dekat kepala kemudian mengelus-elus pundak Rosti. Sejumlah guru yang ada di sana juga ikut larut dalam kesedihan.
Keluarganya, Roslin, kemudian datang mendekat ke arah Rosti Simanjuntak yang kala itu terbaring. Rosti Simanjuntak hingga kini masih belum mampu melepaskan diri dari kesedihannya. Ia masih sering menangis apalagi saat melihat foto putra pertamanya itu. Rosti tak sanggup mengingat kondisi anaknya yang meninggal tragis. Sementara itu suami dari Rosti Simanjuntak, Samuel Huta Barat, sejak hari Minggu 17 Juli sudah berangkat ke Jakarta. Ayah Brigadir Yosua Huta Barat tersebut menuju ibu kota untuk memberikan kuasa kepada pengacara yang akan mewakili keluarga dalam urusan hukum. Sehari setelahnya, keluarga melalui kuasa hukumnya melaporkan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Laporan itu disampaikan ke Barreskrim Polri. Selain itu juga dilaporkan dugaan pencurian dan penggelapan ponsel milik Yosua serta peretasan handphone keluarga almarhum Yosua. Sebab hingga saat ini ponsel dan sejumlah barang pribadi milik Yosua juga belum berhasil ditemukan. Kamarudin Simanjuntak mewakili kuasa hukum menjelaskan pihaknya melaporkan pembunuhan berencana karena ada dugaan pelaku bukan satu orang. Hal itu melihat kondisi luka di tubuh Brigadir Yosua Huta Barat di mana terdapat bekas luka tembak, luka sayatan, dan lebam. Ia menduga pelakunya 2 orang atau bahkan lebih. Namun soal terlapor pada kasus ini ia mengatakan nantinya penyidik yang akan menyelidikinya. Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, memberikan pesan setelah resmi mendapatkan bebas bersyarat atas kasusnya pada Rabu 20 Juli. Pesan itu disampaikan oleh Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni atau PA212, Selamat Ma'arif saat mendatangi rumah Rizik Syihab di Jalan Paksi Petamburan 3, Jakarta Pusat. Selamat Ma'arif menyebut Rizik Syihab berpesan terus menggaungkan revolusi akhlak untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Di samping itu, Selamat Ma'arif menyebut Rizik akan tetap melakukan dakwah setelah mendapatkan pembebasan bersyarat ini. Ditjen Pas Kemenkumham membenarkan mantan pentolan FPI Rizik Syihab resmi bebas dari rumah tahanan Lembaga Permasyarakatan Cipinang usai menjalani masa tahanan sejak 12 Desember 2020. Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti menjelaskan Rizik Syihab bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat mulai hari ini 20 Juli 2022. Rika Aprianti menyebut Rizik Syihab telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Rizik Syihab sudah menjalani masa penahanan sejak 12 Desember 2020 dengan 3 tindak pidana antara lain kekarantinaan kesehatan hingga penyebaran berita bohong. Lebih jauh, Rika Aprianti mengungkap jika Rizik Syihab baru bebas murni pada 10 Juni 2024. Saat ini hingga 10 Juni 2024, Habib Rizik berstatus bebas bersyarat. Sebagaimana diketahui, Rizik Syihab terlibat kasus hukum setelah tiba di Indonesia dari Arab Saudi pada 10 November 2020. Ia tersandung kasus hukum yakni kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, dan kasus penyebaran berita bohong di Jawa Barat. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!